ようこそ身の程知らずのバカ野郎。ほいほい、切れ！ナトラ！金立つ！今逃がさんよ。弱いって大変なんだな。ここはもう持たん。俺が食い止めている間に負傷兵と黒曜の女神を連れて逃げろ。ゼロ君、お前たちができなかったことを私は成し遂げたのだ。お前が弱いのはお前のせいじゃない。嘘だろ、みんな殺される。死ねえ小次郎。なんだ、止まって。Oke lah, kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Orient Season 2. Pastinya akan menampilkan alur cerita yang super seru. Pertarungan besar akan segera dimulai. Dengan kemunculan karakter-karakter baru dalam cerita ini, lawan yang harus dihadapi di season 2 ini adalah salah satu dari monster terkuat di dunia. Kemungkinan terbesar lainnya adalah bahwa dalam pertempuran kali ini akan memakan banyak korban jiwa. Kita kagak usah bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman, silahkan pasang headset kalian, lupakan drama-drama kehidupan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelisotan. Ceki bro. Cerita diawali saat Musashi, Kojiro, dan Sugumi baru sampai di sebuah laut. Mereka sedang mencari kebenaran tentang ayahnya, Kojiro, dengan membawa sebuah gulungan yang pernah diberikan oleh ayahnya. Mereka akhirnya berhasil menemukan benteng Uesugi. Ketika mereka akan masuk, di depan benteng mereka dihadang oleh seorang bushi bernama Naoe Kanetatsu, yang merupakan jenderal dari bushi Uesugi. Semua kelompok bushi yang berkumpul pun tidak diizinkan masuk, dikarenakan ketua sedang mempersiapkan rencana perang dan menunggu kedatangan tamu istimewa. Di sini Kojiro malah mengatakan kalau mereka bukan berasal dari aliansi Uesugi. Hal itu pun membuat mereka dicurigai oleh semua bushi dan akan ditangkap untuk diinterogasi. Bahkan salah satu bushi bisa menjatuhkan Musashi hanya dengan satu tendangan saja. Tiba-tiba, ada sebuah helikopter datang dan membuat semua bushi berlutut sebagai tanda penghormatan. Helikopter itu membawa tamu istimewa yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh ketua Uesugi. Ternyata cuy, tamu istimewa itu adalah ketua kelompok bushi Takeda yang bernama Takeda Naotora, yang pernah bertemu dengan Musashi dan juga Kojiro. Rupanya Naotora masih mengingat Musashi dan Kojiro meskipun hanya sekali bertemu di tempat penambangan dulu, tentunya saat melawan iblis. Sugumi menjelaskan kalau Naotora ini merupakan bushi terkuat kedua dan dikenal sebagai 5 jenderal terkuat. Kanetsu kemudian meminta Naotora agar menyerahkan Musashi dan Kojiro untuk ditangkap. Mendengar itu, Naotora coba menghalangi penangkapan tersebut, lalu mengatakan kalau mereka adalah anak buahnya. Akhirnya mereka berhasil membuat Kanetsu percaya dan tidak jadi menangkap mereka bertiga. Meskipun begitu, Musashi dan Kojiro tidak diizinkan masuk ke benteng Uesugi. Hanya Naotora sendirilah yang diperbolehkan untuk bertemu dengan ketua Uesugi. Di sana Naotora bertemu dengan pimpinan langsung aliansi Uesugi yang bernama Uesugi Tatsuomi. Tatsuomi meminta bantuan kepada Naotora untuk menyerang iblis di Pulau Awaji.
Pulau itu diisi oleh iblis naga hijau yang kuat, atau dikenal dengan Yamanata no Orochi, dan juga dibantu oleh seorang busi yang berasal dari anggota Obsidian. Orang ini sudah menyusun sebuah rencana dan akan menghancurkan aliansi Uesugi. Sedangkan Musashi bersama yang lainnya sedang berada di atas perahu. Ia dikawal oleh dua petinggi dari Bushi Takeda yang bernama Sanada Aoshi dan Yamamoto Harurai. Mereka diantar ke area benteng Uesugi agar bisa masuk ke dalam benteng lewat jalan lain. Mereka kemudian diberitahu kalau iblis di Pulau Awaji adalah iblis terkuat keempat yang belum pernah dikalahkan oleh para Bushi. Tujuan penyerangan ini yaitu untuk memutus suplai asupan agar iblis naga hijau tidak semakin besar. Setelah sampai di area benteng, Musashi mencoba untuk mengintai situasi dengan masuk lewat atas benteng. Namun sialnya, Musashi malah bertemu dengan ketua Uesugi yang sedang duduk di atas benteng. Musashi belum mengetahui kalau orang yang bertato itu adalah pimpinan dari aliansi Uesugi. Mereka kemudian membicarakan tentang Bushi yang memiliki jejak kehidupan dari para leluhur. Namun tiba-tiba, Kanetatsu sedang datang dan melaporkan kalau Musashi ini bukan berasal dari aliansi Uesugi. Hal itu pun sontak membuat ketua Uesugi sedikit marah karena Musashi telah memasuki benteng tanpa izin. 一応な。お前も武士か。あ年はいくつだ。あ、15歳。それを確認するために俺は戦の前にはここへ来る。おっちゃん、ただの仙人じゃなさそうだな。殿！おお！やはりここにおられましたか。暗いってなんだ。そやつは連合の武士ではございません。例の不審者です。違うよ、俺は直虎の。違うというなら所属する城と部隊名。城への不法侵入は死罪が起きて。しかし武田殿が目をかけているようですからね。やべ、バレた。 Meski Musashi dijaga oleh Naotora, namun tetap saja Musashi harus menjalani hukuman dan harus dikirimkan ke barak sebagai ganti dari hukuman mati. Kojiro dan Sugumi pun harus ikut dan menjalani hukuman dikarenakan telah bersekongkol dengan Musashi. Mereka pun diberikan pakaian Uesugi dan dipisahkan di barak yang berbeda. Musashi kemudian masuk ke dalam barak tersebut dan melihat dua kelompok bushi yang saling berhadapan. Kelompok kiri dipimpin oleh seorang bushi bernama Shimazu. Akihiro yang merupakan tuan muda dari keluarga besar Shimazu. Sedangkan kelompok kanan dipimpin oleh ketua bushi Amako yang bernama Amako Katsumi. Keduanya akan melakukan sebuah pertarungan, tentunya untuk menentukan pimpinan yang terkuat. Di sana Musashi bertemu kembali dengan Michiru, yang ternyata dia satu di barak yang sama. Musashi kemudian ikut di dalam pertempuran tersebut, tentunya agar bisa menjadi pimpinan dan lebih mudah mencari info tentang ayah Kojiro. Setiap petarung hanya boleh memakai punggung dari setiap senjata agar tidak melukai satu sama lain. Mereka yang keluar dari garis akan dinyatakan kalah dan pertarungan itu pun dimulai. Dalam pertarungan ini, Musashi terlihat sangat meyakinkan. Ia berfokus untuk mengalahkan Amako. Musashi bertarung dengan sepenuh hati. Ia bisa menahan semua serangan dari Amako.
Semua bushi pun mulai memuji kekuatan Musashi. Ketika melihat cara bertarung Musashi untuk pertama kalinya. Namun tiba-tiba Akihiro menunjukkan kekuatannya. Ia menyerang Musashi secara bertubi-tubi, sehingga membuat Musashi terpojok. Uniknya Akihiro menempatkan pedang Kitetsu-nya di bagian kaki dan bertarung hanya menggunakan kaki. Akihiro sendirilah yang berlatih pedang melawan sesama bushi. Tentunya yang membuatnya diunggulkan dalam pertarungan kali ini. Musashi pun bisa dikalahkan dengan mudah oleh Akihiro. Begitu juga dengan bushi Amako. Akihiro, 鬼鉄塔を抜け。己が剣技を人を超えた高みへと磨き上げねば勝てない。間合いが読めねあいつ、さては人間相手にお上品に剣道の稽古ばかりしてきた剣士だな。Musashi kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Akihiro untuk menjadi rekan. Namun Akihiro menolaknya dan mengatakan kalau semua itu hanyalah sebuah kebohongan. Akihiro beranggapan kalau keduanya ingin melindungi diri sendiri dengan cara berdamai. Musashi dianggap ingin mencari keuntungan untuk mendapatkan posisi yang bagus di dalam tim. Dan lebih parahnya lagi, Akihiro menganggap keduanya sebagai sampah yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Setelah pertarungan itu, Akihiro pun menjadi ketua kelompok. Ia mulai menyusun strategi. Dalam penyerangan besok, kelompok mereka akan maju di barisan paling depan di Pulau Awaji. Setiap anggota yang membantah akan dihukum sesuai aturan dari klan Shimazu. Namun Musashi mempunyai pendapat sendiri dan menolak aturan tersebut. Musashi mengatakan kalau semuanya akan lebih baik jika didiskusikan secara bersama. Karena menurutnya sesama rekan tidak dilihat dari tinggi dan rendahnya jabatan. Sayangnya, semua anggota tidak memperdulikan Musashi dan lebih memilih patuh kepada Akihiro. Begitupun dengan Michiru yang tidak setuju dengan pendapat Musashi. Musashi kemudian berlari ke bunker lain untuk menemui Kojiro dan juga Sugumi. Di sana Musashi melihat keakraban dari setiap bushi. Tentunya yang berbanding terbalik dengan yang dialami. Keesokan harinya, kelompok bushi Amako ditugaskan untuk menahan musuh. Kelompok bushi Shimazu akan melakukan eksekusi. Sementara Musashi ditugaskan untuk mengupas tuntas dan ditemani oleh seorang bushi yang bernama Noguchi Kijinosuke. Scene lalu berpindah ke tempat yang lain, di mana para petinggi Uesugi sedang mengadakan pertemuan. Salah satu dari mereka bernama Usami Koruko yang menjadi penasihat kelompok bushi Uesugi. Mereka membahas tentang Naoe Kanetatsu yang memimpin penyerangan di Pulau Awaji. Tiba-tiba kapal mereka pun diserang oleh sekelompok pasukan iblis. Musashi kemudian menggunakan kekuatan pedang Kitetsu untuk menyerang bagian inti tanduk iblis tersebut. Namun serangan itu pun tidak berpengaruh sama sekali, dikarenakan inti tanduk iblis yang jauh lebih keras. Musashi mencoba menyerang inti tanduk berkali-kali,
yang malah membuatnya hampir dimakan oleh iblis itu. Beruntungnya, Kanetatsu bisa menyelamatkan Musashi dan mengalahkan para iblis. Hajikareta! Nande da yo! 想像もつかねえだろうが、あいつは誰よりも強い。なのにやられる！そうだ、我々には直江様がおられる。部下たちから尊敬されているようだな。Naoe Kanetatsu adalah salah satu dari 3 naga terkuat yang dimiliki oleh kelompok Bushi Uesugi. Kanetatsu memiliki beberapa bawahan terpilih, yang salah satunya bernama Amakasu Masaki. Mereka pun langsung menyerap kekuatan Kitetsu dari tubuh iblis yang mereka kalahkan. Akan tetapi, pertarungan itu pun masih belum selesai. Dikarenakan para iblis yang mulai berdatangan. Kemudian kelompok Bushi Akihiro datang untuk melawan para iblis. Semua anggota Shimazu mengumpulkan aliran ki pedang, lalu kemudian mengalirkan kepada Akihiro. Dan begitulah Akihiro bisa membelah tanduk iblis hanya dengan 1 tendangan saja. Kejadian itu pun mengingatkan Musashi saat Dewi Obsidian menyerap kekuatan dari para Bushi. Semua kelompok membuat kesatuan yang besar dan bekerja sama untuk mengalahkan para iblis. Namun tidak dengan Musashi yang mulai tidak percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini diawali dengan obrolan Tatsuomi bersama Naotora. Tatsuomi rupanya sudah mendengarkan kabar tentang kemunculan Dewi Obsidian di ujian pedang. Ternyata Tatsuomi meminta bantuan Naotora untuk menangkap Dewi Obsidian. Keduanya tidak mengetahui kalau Dewi Obsidian hidup di dalam tubuh Musashi. Namun tidak dengan Musashi yang memisahkan diri. Ia menyalahkan diri sendiri. Musashi menganggap dirinya tidak berguna. Ia terus memikirkan hinaan dari Bushi yang lainnya. Padahal semua orang membutuhkan kekuatan Musashi, yang tentunya menjadi milik Dewi Obsidian. Musashi pun tidak menyadari kalau Michiru memperhatikan dirinya sedari tadi. Amako kemudian menemukan Musashi yang saat itu berniat untuk melarikan diri. Sebagai ketua Bushi, Amako memiliki jiwa peduli yang tinggi dan datang untuk menghibur Musashi. Amako pun berhasil menghibur Musashi dan tidak jadi melarikan diri. Pada awalnya, Pulau Awaji adalah kampung halaman dari Bushi Amako. Namun kedatangan iblis ke pulau tersebut membuat mereka tersingkir dari Pulau Awaji. Alasan Amako ikut ke dalam penyerangan ini yaitu untuk merebut kembali kampung halamannya. Karena hal itulah Masahashi pun kembali ke kapal Uesugi dan memutuskan bertarung sampai akhir. Keesokan harinya, Musashi dilatih oleh Bushi Amako. Tentunya agar bisa menguasai aliran ki pedang. Latihan itu pun diawasi oleh Michiru. Yang rupanya Michiru memiliki kristal hitam yang sama seperti Musashi. Dan ternyata Michiru ini adalah mata-mata dari musuh yang ditugaskan untuk mencari dan membunuh pemilik Dewi Obsidian. Michiru melapor pada ayahnya yaitu Inuda Yataro kalau dirinya belum menemukan pemilik Dewi Obsidian.
Yataro mengatakan kalau kristal hitam akan saling terhubung ketika Michiru menemukan pemilik Dewi Obsidian. Michiru adalah anak ke-3000 yang diciptakan Yataro. Michiru satu-satunya iblis setengah manusia yang menguasai pedang Kitetsu dan diandalkan Yataro. Sebenarnya Michiru ini sudah mengetahui bahwa Dewi Obsidian ada di diri Musashi. Pengawalnya pun menyarankan Michiru agar segera membunuh Musashi. Membunuh Musashi menjadi pilihan yang sulit karena Michiru sudah jatuh cinta kepada Musashi. Sejak awal Michiru sudah tahu kalau Musashi adalah orang yang harus ia bunuh. Setelah melewati momen bersama Musashi, Michiru pun mulai jatuh cinta dan tidak mau jika Musashi harus mati. Musashi kemudian meminta Michiru agar membantunya melatih pedang Kitetsu. Namun saat Michiru menyerang Musashi, mereka pun langsung terhubung dan mengeluarkan kristal hitam. Kejadian itu membongkar identitas Musashi dan Michiru. Yang pastinya diketahui oleh Yataro dan Bushi Usagi. Michiru bersama Musashi pun terhubung dan berada di dalam satu frekuensi yang sama. Kojiro dan Sugumi menyadari kalau kristal hitam itu berasal dari tubuh Musashi. Di frekuensi itu, Michiru meminta Musashi agar cepat kabur, yang padahal mereka sudah dikepung oleh kelompok Bushi Usagi. Kuroko menyerang mereka berdua dan berhasil menghentikannya. Keduanya curiga sebagai pemilik tubuh Dewi Obsidian dan juga mata-mata musuh.おい黒子、分かっている金立つ。私と武蔵の意志が同調してお父様の意志にも。後ろ、まさかあれ。ああ、刀の試しの時と似てる。非鉄と獄門羅生。捕らえた。さすがは軍師殿だ。上杉軍一の縛り手よ。陶器の監獄だ。Musashi kemudian diikat di tiang dan menjadi tontonan semua Bushi. Sedangkan Michiru dibebaskan begitu saja. Untuk menolong Musashi, Michiru kemudian menggunakan kristal hitam untuk mengabari ayahnya. Dari awal, Uesugi sudah mengetahui kalau Michiru adalah mata-mata musuh. Uesugi sudah merencanakan hal tersebut dan sengaja melepaskan Michiru agar bisa mengetahui markas musuh. Kata Uesugi mengumpulkan semua Bushi dan mengumumkan akan melakukan serangan besar ke markas musuh. Fokus mereka yaitu mengalahkan Yamata no Orochi yang memiliki 8 tanduk di kepalanya. Setiap Bushi yang memotong tanduk tersebut akan diberikan benteng sebagai hadiahnya. Namun kali ini kelompok Bushi Shimazu tidak diizinkan ikut di dalam perang dikarenakan Musashi dan Michiru terlibat masalah. Naotora dan anak buahnya yang melihat Shiro mengeluarkan lingkaran pedang putih menjadi terkejut. Karena menurut mereka Bushi dengan berpedang putih itu sangatlah langka dan disebut-sebut sebagai yang terkuat. Sedangkan Shiro malah mengejek Naotora yang memiliki aura pedang berwarna biru. Shiro menganggap kalau Bushi yang berpedang biru itu adalah Bushi yang paling lemah di antara aura merah dan kuning. Naotora tidak mau menyerah begitu saja dan mau membuktikan kalau aura warna pedang itu bukanlah penentu kemenangan. Shiro yang mendengar hal itu langsung menyerang Naotora menggunakan skill dimensinya lagi.
Kali ini Shiro mengeluarkan sebuah lava gunung yang sangat panas. Tapi ternyata begitu Shiro mengarahkan lava itu ke Naotora, tiba-tiba saja lava tersebut membeku dan menjadi batu. Kemudian Naotora menyerang Shiro dengan membuat harimau api dan es. Tapi mudah saja bagi Shiro untuk menghilangkan harimau tersebut. Shiro langsung membawa Naotora ke tempat lain dengan skillnya dan berencana untuk buy one di sana tanpa ada orang yang mengganggu mereka. Shiro mengejek skill yang sudah dikembangkan oleh Naotora itu. Shiro mengatakan kalau kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan untuk membunuh ataupun menghancurkan tanduk seorang iblis. Tapi sambil ngeluarin kekuatan yang aneh, Naotora pun ngejawab kalau skill yang dibuatnya ini memang bukan buat mengalahkan iblis. Namun skill tersebut sengaja dibuatnya untuk menghadapi seorang busi pengkhianat seperti Shiro. Karena dulu Naotora melihat dengan mata kepalanya sendiri saat teman-teman satu klannya dibantai oleh seseorang busi pengkhianat. Setelah itu Naotora dengan kekuatannya langsung menyerang Shiro, dan di saat yang sama anak buah Naotora melihat skill antar dimensi milik Shiro yang tiba-tiba meledak. 存分に使えそうだ。俺がどんなに刃を振り回そうとも死ぬのはお前一人だからな。この力は仲間の前では使ったことがない。仲間を消滅させたくないからな。お前たち8人には借りがあるんだ。昔確かに見た。そんなもので。この力は鬼神の角を折るためのものじゃないぜ。面白そうだ。切れるかな。なんだこの爆発は。団長はえ？あれは。 よっ Dan ternyata Naotora lah yang muncul dari balik asap. Jadi Naotora nggak berhasil membunuh Shiro, tapi berhasil melumpuhkannya. Naotora harus merelakan dirinya tidak bisa menggunakan energi pedang. Selama beberapa waktu dan misi menahan Shiro pun berhasil. Kemudian Michiru terlihat sedang mengikuti Yatoru. Dalam perjalanan itu Michiru ngerasa kalau dia telah merupakan sesuatu hal yang sangat penting baginya. Michiru pun mencoba mengingatnya lagi. Tapi hal itu membuat Michiru kesakitan. Lalu mereka pun tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tubuh manusia buatan Yutaro. Musashi dan kelompoknya melanjutkan perjalanannya mencari Yatoru. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Yatoru yang tampaknya sudah menunggu kedatangan Musashi. Yatoru ternyata sudah berhasil menyatukan dirinya dengan iblis, batu obsidian dan juga manusia sekaligus. Alhasil tubuhnya pun berubah menjadi besar dan seperti monster. Yatoru sudah menjadi iblis. Ia dapat merubah bentuk ribuan putri-putrinya menjadi ribuan pedang. Akan tetapi para busi tak gentar untuk melawannya. Mereka terus maju untuk menyerang. Namun ketika Yatoru melancarkan serangannya, dalam sekejap mereka langsung tewas. Beruntung saat itu Musashi dan kelompok busi Amako tidak ikutan maju. Jika tidak, mereka mungkin akan juga tewas seketika. Kemudian kelompok busi Shimazu datang. Karena memang tujuan mereka adalah untuk mengalahkan iblis demi kehormatan kelompok busi Shimazu. Mereka tanpa pikir panjang langsung menyerang Yatoru yang sudah menjadi iblis tersebut. Namun saat ingin menghubungkan ki pedang mereka, tiba-tiba saja digagalkan oleh Yataro. Mereka pun terus mencoba menghubungkan ki pedang tetapi tidak berhasil. Dan formasi di antara mereka pun menjadi kacau. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka hampir terkena serangan telak. Beruntung Musashi datang menyelamatkannya.
Musashi juga ingin ikut bertarung untuk membantu mereka. Sedangkan Akihiro menunggu ki pedang rekannya yang selalu digagalkan oleh Yataro. Bahkan mereka seperti terhalang tembok untuk menghubungkan ki pedang mereka ke Akihiro. Namun tiba-tiba penghalang itu menghilang sedikit demi sedikit. Itu adalah perbuatan Musashi yang menghancurkan pedang penghalang itu. Semua orang terkejut melihat usaha Musashi itu. Yatoro tidak tinggal diam, dia langsung menyerang Musashi hingga tak berdaya. Yatoro kemudian kembali melakukan serangan kepada kelompok Bushi Shimazu. Mereka bingung bagaimana caranya agar mereka bisa menghubungkan ki pedang pada Akihiro. Saat ingin mencobanya lagi, tiba-tiba salah satu rekan mereka terkepung. Bukannya pergi menolong, Akihiro malah menyalahkannya karena gerakannya yang sangat lambat. Saat sudah pasrah, tiba-tiba saja Musashi datang menyelamatkannya. Musashi pun menyuruhnya segera ke formasi mereka untuk menghubungkan ki pedang. Kemudian Musashi langsung berusaha untuk menghancurkan penghalang itu lagi. Ketika mulai melakukan ki pedang, tiba-tiba salah satu anggota Bushi Shimazu berada dalam bahaya. Beruntungnya Musashi datang dan berhasil menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menghubungkan ki pedang berkat perjuangan Musashi. Akihiro dengan serangan penuhnya langsung menyerang tanduk iblis dan berhasil memotongnya. 闘気をつなぐだけが仲間と一緒に戦う方法じゃない。この戦い方ならこいつらがつながるのを助けることができる。お前なんで来た？なんでって一人じゃ戦えないんだろうが。だから誰かにつなげるよ。 Di tempat lain, bawahan Kanetatsu melapor padanya. Karena Bushi musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Di sini keadaan Kanetatsu terlihat sangat memprihatinkan dan sedang mendapatkan perawatan. Dengan kalahnya para Bushi musuh ini, tidak akan ada lagi halangan untuk mematahkan tanduk Yamata no Orochi. Tak lama setelahnya Natora datang. Dia mengatakan kalau bawahannya akan membantu Uesugi untuk mengalahkan Yamata no Orochi. Karena saat ini Natora tidak bisa menggunakan ki pedang untuk ikut bertarung. Begitu juga dengan Kanetatsu dengan keadaan yang seperti itu. Lalu tiba-tiba getaran terjadi. Ternyata getaran itu berasal dari tempat Musashi, di mana iblis yang berhasil mereka kalahkan masih hidup dan berubah menjadi seperti slime lalu membawa banyak mineral. Kemudian makhluk itu pun pergi ke arah Yamata no Orochi sambil menyedot semua mineral yang ada di tabang Yura. Dari kejauhan, Naotora yang melihat makhluk itu membawa mineral, ia menyadari kalau sampai mineral itu dimakan oleh Yamata no Orochi, maka kekuatannya pun akan pulih. Jika itu sampai terjadi, orang-orang dari kelompok Bushi Takeda dan Usugi yang menghadapinya akan langsung dimusnahkan. Untuk sekarang, Yamata no Orochi tidak bisa membalas serangan para Bushi karena masih dalam keadaan lapar. Di tempat Musashi, akhirnya kelompok Bushi Shimazu mengakui Musashi kalau dia memang sangat berguna. Dan berkat Musashi juga, kelompok Bushi Shimazu dan Amaku menjadi akur. Lalu mereka semua akan memikirkan strategi bagaimana cara mengalahkan makhluk itu. Saat Musashi ingin meminta pendapat tentang strateginya pada Akihiro, dia malah bersikap dingin dan cuek pada Musashi. Namun tidak disangka malah terjadi perdebatan di kelompok Bushi Shimazu. Kakak tertua mereka marah pada Akihiro yang hanya diam saja saat rekannya di dalam bahaya dan hampir meninggoy.
Kenapa Akihiro hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak memikirkan rekannya? Dia juga menyimpulkan kalau Akihiro hanya memanfaatkan rekan-rekannya, terutama untuk kepentingannya sendiri. Benar saja, secara terang-terangan Akihiro mengakuinya. Hal itu membuat kakak tertua mereka marah dan langsung memukul Akihiro. Mereka juga memutuskan untuk tidak mengikuti Akihiro lagi. Akihiro yang kesal pun membuang sesuatu. Musashi kemudian memungutnya dan bertanya kepada salah satu orang kelompok Bushi Shimazu, benda apa yang dia pegang ini? Orang itu menamainya sebagai biji formasi. Itu adalah alat yang digunakan kelompok Bushi saat dapat membahas informasi. Dulu saat Akihiro datang, yang lain masih kecil. Mereka sesekali memakai itu untuk membahas tentang formasi prajurit dan impian masa depan mereka. Di situ Musashi menyadari sesuatu. Tak lama setelah itu mereka berhasil menyusul makhluk tersebut. Kelompok Bushi Amaku berhasil menghentikan pergerakannya. Sedangkan kelompok Bushi Shimazu mencoba menghubungkan ki pedang untuk menyerang tanduknya, namun tidak berhasil. Kemudian mereka menyuruh Musashi untuk menggantikan posisi Akihiro sebagai penyerang. Karena Musashi adalah Bushi berpedang merah dan hanya dia yang bisa melakukannya selain Akihiro. Musashi pun setuju, namun saat ki pedang diarahkan ke Musashi, tiba-tiba Akihiro datang berusaha merebutnya, tapi sayang gagal. Di sana mereka sepakat untuk tidak memberikan ki pedang kepada Akihiro. Namun Akihiro tidak peduli, dia bersikeras untuk merebutnya dan akan memutuskan tanduk iblis. Terjadilah perdebatan di kelompok Bushi Shimazu. Di situ Musashi meminta maaf pada Akihiro karena tidak seharusnya dia merebut posisi yang sangat penting baginya. Saat itulah Musashi mengingatkan kembali pada impiannya saat masih kecil, di mana impiannya adalah mematahkan tanduk Oni bersama dengan saudaranya. Itulah sebabnya Akihiro sampai terobsesi ingin mematahkan tanduk iblis. Namun Akihiro mengatakan kalau semua yang dikatakan Musashi itu salah. Namun jika memang seperti itu menurut Musashi maka baguslah. Kemudian Akihiro pun pergi begitu saja. Tenishiro, お前らにそのつもりがなくても、俺が連鎖の途中で陶器を奪ってでも角を折ってやるからや。何？秋広！しくじった。陶器を横から奪おうとしやがった。秋広、悪かったよ。お前の大事な役目を横取りして、兄弟の中で鬼の角を折る役目をやるのが夢だったんだろ。そこまでして名誉が惜しいのか。そうだ、それだけが俺の望みだ。でもそうだったらよかった。鬼の角を折る役目、見当違いだ。全然違う。 Cerita pun berlanjut tentang pertengkaran keenam saudara Bushi Shimazu yang tidak kunjung usai. Akihiro berkali-kali merebut ki pedang yang akan mereka berikan kepada Musashi untuk melakukan serangan terakhirnya. Saat berhasil merebut ki pedang mereka, Akihiro kemudian langsung menyerang iblis itu tapi tidak berhasil mematahkan tanduknya. Namun Akihiro berhasil membuat berhenti bergerak untuk sementara waktu. Hal itu membuat para saudara Akihiro kebingungan dengan tingkah laku Akihiro yang seperti itu. Di mana Akihiro yang saat ini sangat terobsesi sekali dengan kehormatan dan prestasi. Itulah yang ada di pikiran mereka berlima sekarang ini. Padahal ketika masih kecil, sang kakak sudah memikirkan bagaimana dia akan memimpin para adik-adiknya itu. Namun semuanya berubah saat ujian tes pedang dimulai, di mana Akihiro menjadi Bushi berpedang merah, sedangkan para saudara-saudaranya memiliki kemampuan berpedang biru. Dan sejak saat itulah sang ayah mereka menunjuk Akihiro sebagai pemimpin dari para saudara-saudaranya. Akihiro sempat menolak dan merekomendasikan kakak tertua untuk menjadi pemimpin. Namun sang ayah menyuruh mereka berdua untuk beradu pedang, untuk membuktikan siapa yang layak menjadi pemimpin. Saat adu kekuatan, Akihiro lah yang memenangkannya.
Dan sejak saat itulah Akihiro dinobatkan sebagai pemimpin baru mereka oleh sang ayah. Mulai sekarang mereka semua juga tidak boleh menentang tindakan apapun yang dilakukan Akihiro, termasuk kakak tertuanya Akihiro. Setelah itu Akihiro berkata kepada sang kakak kalau dia tidak menyangka akan memiliki kekuatan yang seperti ini. Sedangkan Akihiro sama sekali tidak menginginkan kekuatan yang seperti itu. Dan siapapun yang mau dia juga akan langsung memberikannya. Dengan perasaan yang sangat kecewa, sang kakak menjawab kalau jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sang kakak sangat menginginkan kekuatan tersebut. Dan semenjak itulah mereka berlima mematuhi semua perintah dari Akihiro. Sedangkan kelompok Kusugi dan Takeda terus menyerang Yamata no Orochi untuk membuatnya tertekan. Di sisi lain, iblis slime itu kembali bergerak dan bahkan serangan mereka berhasil dipantulkan iblis tersebut. Akihiro lalu menyuruh semua orang untuk berbaris dan mulai hubungkan ki pedang mereka. Karena jika hanya mengandalkan ki pedang dari keenam busi Shimazu, tidak akan cukup untuk mematahkan tanduk iblis slime itu. Akihiro juga menyuruh mereka untuk menghubungkan ki pedang tanpa harus bergerak di tempat mereka. Sisanya Akihiro yang akan menyerangnya sendiri. Mereka semua sempat kecewa dengan sikap Akihiro yang terlalu merendahkan para saudara-saudaranya. Namun mereka tetap berbaris dan mulai menghubungkan ki pedang mereka. Sebelum itu, salah satu saudaranya berkata pada Akihiro, setelah menggunakan cara yang sangat keterlaluan ini tidak akan membuat hubungan mereka kembali seperti dulu. Apakah Akihiro menganggap mereka tidak berharga sama sekali? Namun Akihiro menjawab kalau dia tidak peduli sama sekali dengan omong kosong seperti itu. Akihiro kemudian langsung menyerang iblis itu. Di sini juga ternyata Akihiro tidak pernah melupakan masa kecilnya bersama saudara-saudaranya. Dia bersikap seperti itu karena hanya tidak ingin melibatkan kelima saudaranya di dalam bahaya. Saat serangan terakhir, tiba-tiba Akihiro beserta iblis ditelan oleh Yamata no Orochi. Hal itu membuat mereka terkejut melihatnya dan berpikir kalau Akihiro telah tewas. Namun sang kakak menyadari kalau ki pedang mereka masih terhubung dan itu berarti Akihiro masih hidup. Akan tetapi kelompok Uesugi menyuruh mereka untuk mundur. Karena sebentar lagi kekuatan Yamata no Orochi akan segera pulih. Dan itu akan sangat berbahaya jika mereka masih berada di sana. Semua kelompok Uesugi dan Takeda pun semuanya mulai mundur. Saat itu Musashi bertanya apakah sang kakak akan menolong adiknya yang sedang dalam masalah tersebut. Bukankah seharusnya seorang kakak harus menolong adiknya ketika di dalam bahaya? Sang kakak sempat tidak ingin menolong Akihiro karena sebenarnya dia sangat membencinya. Setelah sikapnya yang sangat keterlaluan itu kepada para saudaranya, dia mulai sadar ketika Musashi memberikan benda kenangan mereka saat mereka masih kecil dulu. Di sana Musashi mengatakan kalau selama ini Akihiro selalu membawa benda kenangan mereka ketika masih kecil. Hal itu membuat sang kakak tersadar lalu pergi menyusul Akihiro. そんなに単純な話じゃない。俺と秋広は。兄貴ってのは弟を助けてやるもんじゃねえのかよ。もっとうまくみんなを率いることができるのに。もしも俺が秋広ではなく、俺は秋広のことが嫌いだ。目障りだと思っていた。兄上。じゃあ秋広が死んじまったらお前が一番になれるな。春久様。もう吹っ切れたと思ってたけど、そうしたかったんだろ春久。春久様。 Di dalam mulut Yamata no Orochi, Akihiro terus mengejar iblis slime itu. Saat Akihiro sedang lengah, iblis itu menyerang Akihiro. Beruntungnya sang kakak datang tepat waktu menyelamatkan Akihiro. Sedangkan di luar yang lain menahan pergerakan iblis slime tersebut. Sang kakak memberikan benda kenangan itu lalu mengatakan jangan pernah bertindak sendiri.
Dan apakah Akihiro sangat tidak percaya dengan kekuatan para saudaranya itu? Namun Akihiro menjawab kalau dia bersikap seperti itu karena nyawa mereka sangat berharga baginya. Itulah sebabnya dia selalu ingin di depan. Dan tanpa harus ada yang terluka di belakangnya. Di situ sang kakak baru mengetahui kalau apa yang dilakukan Akihiro hanya untuk membuat para saudaranya menjadi aman. Tak lama setelah itu Musashi dan kelompok Shimazu juga ikut masuk ke dalam. Mereka datang membantu Akihiro mengalahkan iblis tersebut. Mereka pun mulai menghubungkan ki pedang. Saat Akihiro akan menerima ki pedang, tiba-tiba penglihatannya mulai kabur. Hal itu membuat Akihiro gagal menerima ki pedang dan malah tumbang di saat yang penting. Saat itulah Musashi mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi Akihiro. Namun Akihiro tetap saja menolak. Saat sang kakak mengatakan kata-kata yang sangat berharga baginya, Akihiro mulai bangkit dan kembali mendapatkan keteguhan hatinya. Akhirnya mereka berhasil menghubungkan ki pedang. Pada akhirnya Akihiro berhasil menyerang tanduk iblis tersebut. Dan iblis itu pun langsung meninggoy. Hal itu membuat kelompok Uesugi dan Takeda bersorak senang. Karena sumber makanan Yamato no Orochi sudah lenyap. Mereka juga berhasil mematahkan 8 tanduk Yamato no Orochi itu. Alhasil Yamato no Orochi juga ikutan lenyap.何のために戦っているのか、迷いのない気持ちを思い出した。やった。ヤマタノオロチは完全に栄養源を断たれた。ヤマタノオロチの体が。Setelah itu hubungan keenam saudara ini menjadi semakin akrab dan membaik. Disitulah Akihiro berkata kepada Musashi kalau kelak dia akan bebas membalaskan budi kepada Musashi. Setelah semua pencapaian ini, sekarang sisanya adalah menolong ketua Uesugi yaitu Tatsuomi. Dan tugas itu adalah tugas dari tim yang dipimpin oleh Kojiro dan Sugumi. Setelah kekalahan Yamato no Orochi, semua para bushi merasa sangat senang sekali. Dan setelah pencapaian itu, Kanetatsu menunggu laporan dari tim Kojiro yang bertugas menyelamatkan Tatsuomi. Sedangkan para bushi menyerap Kitetsu dari Yamato no Orochi, namun anehnya Kitetsu itu tidak bisa diserap mereka, melainkan terserap ke tempat lain. Di dalam gua Kojiro, yang lain berusaha membasmi para iblis yang sepertinya sedang menjaga tempat itu dengan sangat ketat. Karena hal itulah, mereka jadi sangat yakin kalau Tatsuomi pasti ada di dalam sana, mengingat penjagaannya yang sangat ketat itu. Tiba-tiba gua di sana mulai runtuh. Akibatnya munculnya batu hitam secara tiba-tiba. Mereka bingung dengan apa yang sudah terjadi. Padahal Yamato no Orochi sudah lenyap. Kanetatsu yang khawatir dengan keadaan sang ketua berencana pergi menyusul tim Kojiro. Kanetatsu menangis karena menurutnya meskipun sudah menang, apakah itu semua akan ada artinya jika harus kehilangan orang yang berharga baginya. Mendengar kata-kata Kanetatsu, Musashi langsung bergegas menyusul tim Kojiro dan lainnya juga ikut Musashi. Saat sedang lari-lari, Musashi merasakan hal seperti terhubung dengan Michiro. Akhirnya Kojiro dan yang lainnya pun berhasil membawa Tatsuomi hidup-hidup. Musashi sangat senang sekali mereka bisa selamat, begitu juga dengan Kanetatsu yang benar-benar mengkhawatirkan Tatsuomi. Di sini Tatsuomi kehilangan tangan kanannya karena ulah Shiro. Kemudian Tatsuomi menceritakan kepada Musashi ketika dia sedang menjadi sandera waktu itu. Saat itulah Michiro bertanya kepada Tatsuomi apakah dia mengenal Musashi. Tatsuomi menjawab, bukannya Michiro sangat mengenal Musashi. Michiro mengatakan kalau dia tidak tahu karena dia sudah lupa semuanya tentang Musashi. Namun ketika menyebut namanya, dia merasa sangat mengenalnya.
Bahkan nama Musashi terasa sangat berharga bagi Michiru. Namun ayah Michiru meminta Michiru untuk melupakan semuanya tentang Musashi. Mendengar cerita itu, Musashi pun langsung pergi mencari Michiru dan yang lainnya juga ikut menyusul Musashi. Sesampainya di sana, Musashi menyadari keberadaan Michiru dan ia pun bergegas ke sana. Di sana terdapat pedang hitam yang sedang melayang. Tidak lama dari itu, muncullah seseorang memegang pedang tersebut. Kemudian muncul seekor kelelawar yang memberitahu kepada para bushi kalau seseorang itu adalah ayah dari Michiru menggunakan tubuh kosong Yamata no Orochi. Yaitoru juga memberitahu kalau Michiru sekarang sudah menjadi pedang hitam. Yaitoru menggunakan teknik terlarang mengubah Michiru menjadi pedang Kitetsu. Tatsuomi pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Yaitoru dengan kekuatan penuh. Namun dengan sekali serang, Yaitoru berhasil membuat mereka langsung tumbang. Meski begitu, kesadaran Michiru masih ada dilihat dari pedang itu yang meneteskan air mata. Saat Musashi menyerang Ki, pedangnya diserap oleh pedang itu. Yaitoru mengatakan kalau pedang itu memiliki kekuatan yang sangat setara dengan Kokuyo no Megami. Yaitoru pun merebut Ki pedang para bushi yang ada di sana. Yaitoru langsung melancarkan serangan pertamanya. Beruntungnya serangan itu meleset sehingga tidak ada yang terluka. Mereka bingung bagaimana cara mengalahkan Yaitoru dan berapa kali mereka menyerang pun mereka dengan mudah dikalahkan. Saat beradu pedang, anehnya pedang itu terasa tumpul. Menurut Yaitoru, itu karena Michiru masih memiliki kesadaran. Saat itu juga Musashi menyadari kalau Michiru memiliki dua kesadaran berbeda. Satu kesadaran yang terobsesi sekali ingin sangat berguna bagi ayahnya. Dan yang satunya tidak ingin melukai siapapun karena hal itulah pedang meneteskan air mata. Melihat pedang yang meneteskan air mata, Musashi berusaha menyadarkan diri Michiru. Sang ayah pun tidak ingin Michiru menjadi bimbang. Kemudian langsung menyerang Musashi. Beruntungnya Natora datang menyelamatkan Musashi. Natora mengatakan kalau mereka akan melindungi Musashi karena Musashi adalah Kokuyo no Megami. Kanetatsu juga mengatakan kalau dia juga sudah memberikan daerah Kokuyo no Megami kepada Musashi. Kemudian Tatsuomi langsung menggunakan zirah dewa perang untuk meningkatkan ki pedang mereka berdua. Meskipun begitu, Yaitoru tetap tidak terkalahkan. Hal itu membuat mereka berdua mengalami luka berat. Saat akan menyerang Musashi, Kojiro berhasil menahan serangan itu. Tiba-tiba waktu berhenti bergerak di situ. Musashi melihat Michiru kecil yang sedang kesepian. Musashi pun masuk ke dimensi itu menghampiri Michiru. Tiba-tiba Musashi menjadi Musashi kecil di dimensi itu sambil mendekati Michiru. Musashi kecil bertanya kenapa Michiru terus berpura-pura lupa kepadanya. Michiru kecil menjawab, itu karena jika mengingat masa lalu akan sangat menyakitkan baginya. Kemudian Musashi kecil dibawa ke ingatan masa lalu Michiru ketika Michiru baru saja terlahir. Saat itulah Michiru sangat bahagia sekali karena telah terlahir. Namun sang ayah membuangnya ketika tahu kalau dia bukan Kokuyo no Megami, melainkan produk gagal. Karena hal itulah dia merasa sangat kesepian dan selalu mengharapkan cinta dari sang ayah. Setelah melihat ingatan itu, Musashi kecil hanya mengatakan ternyata seperti itu. Saat itulah kamu pasti sangat kesepian. Michiru lalu mengatakan hanya itu. Apakah Musashi tidak ada ucapan untuk menghiburnya lagi? Musashi hanya bilang dia juga tidak tahu harus bagaimana. Di sini Michiru menyadari kalau Musashi kecil juga sama dengannya.
saat melihat lubang hitam di hatinya yang sama dengan miliknya. Mereka juga tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Michiru kecil mengatakan kalau dia sebenarnya selalu mengingat Musashi yang juga menyukainya. Itulah sebabnya dia menggunakan Musashi untuk mengisi lubang kesepian itu. Namun sayangnya tidak bisa. Lubang yang sudah terbentuk dari kebencian anggota keluarga sepertinya cuma bisa diisi oleh anggota keluarga. Akan tetapi setelah pertemuan dengan Musashi, Michiru baru merasakan dunia luar ada sesuatu yang bersinar dan sedang menunggunya. Jadi meskipun itu bukan sang ayah, akan tetapi hatinya yang dingin seperti es itu akan menjadi hangat. Setelah menyukai Musashi dan juga menyadari kalau dia mau bersama Musashi lebih lama lagi. Mendengar hal itu, Musashi langsung mengajaknya pergi untuk ikut bersamanya mencari hal yang berharga. Musashi juga mengatakan mungkin lubang kesepian di hati mereka lebih besar daripada orang lain. Akan tetapi karena hal itu jugalah mereka mulai sekarang bisa mengisi banyak hal berharga di dalamnya. Michiru pun mau ikut bersama Musashi. Setelah itu, tiba-tiba mereka menjadi besar lagi dan saat itu juga Michiru mengingat Musashi sepenuhnya. Tak lama dari itu, waktu sudah mulai bergerak lagi dan Michiru harus membuat keputusan terhadap sang ayah. Dia juga sudah tidak mau terus-terusan menjadi alat yang dimanfaatkan oleh ayahnya. Musashi kemudian meminta Michiru untuk kembali menjadi bentuk manusia lagi. Michiru bilang kalau dia tidak bisa, karena ada batu obsidian di tubuh sang ayah. Jadi kekuatan itu yang membuat Michiru menjadi pedang. Michiru meminta Musashi untuk memusnahkan hal itu. Musashi pun mau melakukan hal tersebut. Akan tetapi apakah dia bisa melakukan hal itu? Michiru mengatakan kalau kekuatan Musashi sudah bangkit kembali. Karena Musashi sudah meminum darah Kokuyo no Megami. Dan salah satu kekuatannya telah menjadi milik Musashi sepenuhnya. Musashi juga bisa merasakan kekuatannya saat ini. Tidak lama seorang dewi muncul dan bertanya, apakah Musashi sudah siap untuk menggunakan kekuatan Kokuyo no Megami ini untuk berperang? Musashi pun menjawab tentu saja iya. Musashi akhirnya berhasil membangkitkan sebagian dari kekuatan Kokuyo no Megami. Setelah itu Musashi kembali ke pertempuran dengan wujud Kokuyo no Megami. Namun wujud kali ini berbeda dengan wujud Kokuyo no Megami saat tubuh Musashi diambil alih oleh sang dewi. Musashi sekarang dengan sadar dapat menggunakan kekuatan Kokuyo no Megami. Musashi lalu menyerang Yataro. Tapi Yataro berhasil menahannya. Di sini Musashi kehilangan lengan kirinya. Namun meskipun begitu, Musashi dengan mudah menahan serangan Yataro menggunakan jarinya. Musashi menyadari kalau kekuatannya tidak berkumpul di pedangnya, melainkan berkumpul di dalam tubuhnya. Tatsuomi menyadari kalau Musashi menguatkan tubuhnya menggunakan kemampuan busi berpedang kuning. Musashi juga yakin kalau dengan satu tangan saja sudah cukup untuk mengalahkan Yataro. Benar saja, hanya dengan menggunakan satu tangan, Musashi berhasil membuatnya langsung tumbang. 閻魔の大立ち真の黒曜の女神だ金巻一神流私こそが優れた存在死ね指先でだと刀じゃなくて俺の体の中に集まってくる感覚がしたからちょっと右手に集めてみたんだ。気鉄道を手放してなぜうん途中からさお先私はお父様の体の中にある黒い石の力で刀にされている。季節が戻ってきたぞ。やっとちゃんと話せたな、ミチル。武蔵。Yatoro pun lenyap dan Kitetsu yang telah diserap oleh mereka juga kembali ke pemiliknya masing-masing. Setelah itu Musashi juga kembali ke bentuk asalnya. Setengah bulan kemudian, berkat zirah Dewi Perang dari Tatsuomi banyak nyawa terselamatkan. Sedangkan tangan Musashi juga kembali seperti semula. Michiru diamankan dan diisolasi sendiri.
Tatsuomi dan Naotora terlihat membahas soal Kuro Ino. Tatsuomi tidak paham sama sekali dengan motif orang-orang dengan membiarkan Tatsuomi hidup. Apa tujuan Kuno Ino yang sebenarnya? Keesokan harinya, mereka semua merayakan keberhasilan mereka dalam merebut kembali Pulau Awaji. Setelah itu Kojiro pun kembali ke tujuan awalnya yang mencari tahu tentang ayahnya. Dan saat Tatsuomi melihat tanda tangan itu, Tatsuomi mengatakan kalau tanda tangan itu adalah milik mendiang ayahnya. Akan tetapi setelah Tatsuomi mencari catatan sejarah yang ada, Tatsuomi juga menemukan adanya orang bernama Kanemaki Jisai. Tapi berkat Musashi, Tatsuomi akan membantu Kojiro untuk mencari tahu informasi tentang ayah Kojiro itu. Di pinggir pantai, saat Senja sedang melihat mereka berdua, Musashi memberikan pedang Kitetsu Michiru sebagai hadiahnya. Karena Musashi tahu kalau itu adalah barang berharga bagi Michiru. Pedang itu adalah bentuk pengakuan sang ayah untuk Michiru pertama kalinya. Dan sebelum menghilang, Michiru bertanya kepada Musashi apakah mereka mau menggantikan untuk mencari harta yang bisa mengisi lubang di hati yang kesepian itu. Musashi berjanji kalau dia akan melakukannya demi Michiru. Tidak lama kemudian, waktunya Michiru harus pergi meninggalkan Musashi. Meskipun berat baginya, Musashi harus merelakan Michiru untuk pergi. Hal itu tentu membuat Musashi bertanya-tanya mengapa Michiru harus dilahirkan. Mengapa Michiru juga harus mati? Sang Dewi pun menjawab pertanyaan itu. Jika Musashi mau tahu semuanya, datanglah ke sini dan kamu pasti akan bisa. Film pun ditutup dengan memperlihatkan para anggota Obsidian. Diperlihatkan Inukawa dan Shiro yang masih hidup. Dan mereka pun sudah menemukan pengganti Yatoru. Dan film pun akhirnya kelar juga sampai di sini cuy. Bagaimana pendapat kalian tentang season kedua anime Orient ini? Kalau kalian punya teori yang menarik silahkan tulis aja di kolom komentar. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa untuk like kami dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Akhirnya sampailah kita di ujung dari video kali ini yang udah panjang pol-polan ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.